Halo teman-teman, nama saya Dom. Di sini saya akan menjelaskan 3 dasar tata cahaya. Tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana dari suatu kejadian yang dipertunjukkan dalam suatu pementasan. Yang pertama, keylight. Pencahayaan utama yang diarahkan pada objek. Keylight merupakan sumber pencahayaan paling dominan. Biasanya keylight lebih terang dibandingkan dengan V-light. Dalam desain 3-point pencahayaan, keylight ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas subjek. Yang kedua adalah V-light. Pencahayaan pengisi. Biasanya digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh keylight. V-light ditempatkan berseberangan dengan subjek yang mempunyai jarak yang sama dengan keylight. Intensitas cahaya pencahayaan V-light biasanya setengah dari keylight. Yang ketiga adalah backlight. Pencahayaan dari arah belakang objek berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Pencahayaan ini diletakkan 45 derajat di belakang subjek. Intensitas pencahayaan backlight sangat tergantung dari pencahayaan keylight dan V-light, dan tentu saja tergantung pada objek. Misalnya, backlight untuk orang berambut pirang akan sedikit berbeda dengan pencahayaan untuk orang dengan rambut berwarna hitam. Halo, nama saya Dom. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe shot atau size shot. Shot adalah potongan gambar yang terekam oleh kamera, sedangkan size shot atau ukuran gambar merupakan besar kecilnya subjek dalam sebuah frame. Yang pertama, teknik close up. Teknik pengambilan gambar sebagian dari keseluruhan objek dari ujung kepala sampai batas bahu atau dada seseorang. Fungsi dari teknik ini adalah ingin menyampaikan karakter detail dari sebuah objek, sehingga karakternya, terutama pada objek manusia, dapat dilihat secara nyata dan jelas di mata pemirsa. Yang kedua, medium shot. Medium shot. Teknik ini akan memvisualisasikan setengah dari keseluruhan bidikan objek manusia, misalnya dari ujung kepala hingga pinggang objek atau seseorang. Fungsi dari teknik ini ingin menyampaikan keadaan objek beraktivitas. Yang ketiga, full shot. Teknik pengambilan gambar keseluruhan bidikan objek, manusia atau bidang maupun kendaraan, misalnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kamera movement merupakan sebuah aktivitas membangun suasana dramatik dalam sebuah shoot video maupun film dengan cara menggerakkan kamera. Yang pertama, zoom. Zoom atau zooming merupakan gerakan paling dasar, yakni dengan cara mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar, ataupun sebaliknya. Gambar yang dihasilkan dari gerakan ini adalah subjek seolah-olah mendekat, yaitu zoom in, dan subjek seolah-olah menjauh, yaitu zoom out. Yang kedua, dolly. Dolly atau track adalah pengambilan gambar mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan kamera di atas tripod atau dolly. Pengambilan gambar dengan cara ini biasanya kamera lebih dapat dirasakan seolah-olah menjadi mata penonton. Gerakan kamera dapat mewakili gerakan penonton sehingga mereka dapat dibawa ikut terlibat dalam sebuah peristiwa film. Yang ketiga adalah pan. Pan atau panning merupakan gerakan kamera menoleh ke kiri, yaitu pan left, dan gerakan ke kanan adalah pan right. Ada banyak fungsi dalam shoot ketika melakukan panning, meski pada prinsipnya dengan menggunakan gerakan yang sama. Nama saya Dom. Di sini saya akan menjelaskan beberapa angle pengambilan gambar. Angle sendiri adalah teknik pengambilan gambar
dengan memperhatikan sudut pandang atau singkatnya sudut pandang pengambilan gambar. Untuk menghasilkan gambar atau video yang menarik dan profesional, sangat disarankan untuk mengerti dan paham akan angle pada pengambilan gambar. Berikut adalah macam-macam angle pengambilan gambar. Yang pertama, eye level. Pengambilan gambar dengan sudut pandang yang normal atau sejajar dengan mata manusia. Yang kedua adalah low angle. Pengambilan gambar pada sudut pandang yang rendah. Yang ketiga ada bird angle. Pengambilan gambar pada sudut pandang yang sangat tinggi dan jauh, seperti halnya burung melihat ke bawah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata, mungkin bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya.